Halo everyone, selamat datang di channel saya. Di video ini saya akan membahas seputar kewirausahaan. Mulai dari ide bisnis, cara memulai usaha, hingga tips agar usaha bisa berkembang. Yuk simak videonya sampai selesai. Kewirausahaan, cara membangun masa depan. Pertama, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan atau kata lain entrepreneurship bukan hanya tentang jual beli barang. Ini adalah proses menciptakan nilai tambah melalui inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah. Kuncinya ada pada pertama, mengidentifikasi peluang, kedua, mengambil risiko terukur, dan ketiga, mengeksekusi ide menjadi nyata. Yaitu selanjutnya, pola-pola pikir berusaha yang sukses. Ada 3 poin. Yang pertama, berani ambil risiko, yaitu dengan tidak takut gagal. Kegagalan dilihat sebagai pelajaran berharga untuk perbaikan di masa depan. Dan kedua adalah dengan bisa kreatif dan inovatif. Selalu mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan solusi yang lebih efisien. Dan yang ketiga adalah pantang menyerah, yaitu memiliki resiliensi tinggi, tetap bertahan dan beradaptasi meskipun menghadapi tantangan berat. Yaitu selanjutnya cara menemukan ide bisnis. Ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara problem solving. Ide terbaik seringkali datang dari masalah sehari-hari yang kamu alami sendiri. Yaitu apa? Yaitu dengan cara apa yang membuat orang frustasi, apa yang bisa dipermudah, dan contoh Gojek lahir dari sulitnya mencari ojek. Problem solving yaitu ya, dengan cara kita menemukan sebuah solusi terhadap sebuah masalah, yaitu dengan pertanyaan apa yang membuat orang frustasi, apa yang bisa dipermudah, dan contohnya Gojek lahir dari sulitnya mencari ojek. Dan cara kedua adalah passion and trend. Gabungkan apa yang kamu sukai dengan kebutuhan pasar saat ini. Kamu lihat di pasar passionnya apa, trennya apa, yang lebih viral apa, yang lagi rame apa. Hobi apa yang di Hobi apa yang bisa dimonetisasi, apa yang sedang tren di media sosial, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi itu dua cara menemukan ide bisnis. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang bisnis model kanvas atau bisa dibilang BMC. Bisnis model kanvas itu penting ya, soalnya supaya itu cara kita planning bagaimana kita tahu apakah ide-ide bisnis kita itu bagus untuk dieksekusi, yaitu dengan kita membuat bisnis model kanvas. Sebelum memulai, petakan bisnismu dalam satu lembar kerja kanvas ini membantu melihat gambaran besar bisnis, yaitu value proposition, apa nilai unik produkmu, customer segments, siapa target pasarmu, revenue streams, dari mana uang masuk, cost structure, apa saja biaya yang keluar. Nah, 4 poin ini adalah poin yang penting ya. Jadi dengan kita tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan tahu kita akan tahu apakah ide bisnis kita itu bagus atau tidak. Advantage-nya dan disadvantage-nya kita akan tahu ya. Lalu selanjutnya, sumber modal mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa yang ingin memulai berwirausaha, kan kita sering pusing ya, modalnya dari mana, sumbernya dari mana. Sebenarnya sih dari pengalaman saya, modal itu tidak harus besar ya. Modal bisa dimulai dari kecil, yang penting kita belajar.
Oke, jangan pusing soal modal. Ada banyak cara untuk mendapatkan pendanaan awal, yaitu dengan cara bootstrapping. Gunakan tabungan pribadi atau patungan dengan teman. Dan cara kedua, kompetensi bisnis. Ikuti PKMK, Program Kreativitas Mahasiswa atau PMW dari kampus. Ya, ada program dari pemerintah namanya P2MW, di mana pemerintah mendanai mahasiswa. Dan saran saya sih untuk orang-orang jurusan bisnis, manajemen, kewirausahaan yang ingin bantuan modal bisa mengikuti program pemerintah itu karena program itu mendorong usaha-usaha kecil milik mahasiswa. Dan yang terakhir, cara pre-order. Jual dulu, produksi kemudian. Gunakan uang muka pelanggan sebagai modal. Itu bisa dibilang reseller ya. Lanjut, langkah awal memulai. Ada 3 tahap. Tahap pertama adalah validasi pasar. Tanya calon pelanggan, apakah kalian butuh solusi ini? Jangan asumsi. Dan kedua, buat MVP, Minimum Viable Product. Buat versi sederhana produkmu dan luncurkan segera. Dan yang ketiga, evaluasi. Dapatkan feedback, perbaiki dan ulangi. Jangan takut salah di awal. Ingat, pola pikir wirausaha sukses adalah pantang menyerah dan selalu ambil risiko. Itu yang karakteristik penting yang harus dimiliki para wirausaha supaya sukses. Yaitu kemudian pemasaran era digital. Manfaatkan statusmu sebagai digital native. Pemasaran tidak harus mahal. Kita bisa dengan cara konten marketing, buat konten edukatif atau menghibur di TikTok atau Reels. Itu yang kita sering lihat di sosial media. Orang-orang pada mengiklanin produk-produk mereka di TikTok, di YouTube, di Facebook, di WhatsApp ya. Supaya orang-orang pada tahu, biar produk kita tersebar lewat digital, sangat cepat, sangat efektif, dan biasanya gratis. Dan kedua adalah dengan cara word of mouth. Mulai dari teman sekelas dan grup WhatsApp kampus. Kamu bisa kasih tahu teman-temanmu yang dari sekelas, dari grup WhatsApp. Dan yang terakhir adalah testimoni. Kumpulkan review positif untuk membangun kepercayaan. Yaitu selanjutnya tantangan mahasiswa. Menjalankan bisnis sambil kuliah itu tidak mudah. Kamu akan menghadapi manajemen waktu, harus pintar membagi waktu antara tugas kuliah, ujian, dan operasional bisnis, keterbatasan modal, dan juga harus konsistensi yang penting ya, konsisten. Jangan setengah-setengah, harus konsisten. Nggak harus all out di awal, tapi yang penting konsisten yang penting. Bisa dilihat dari gambar ini, ada sebuah apa namanya? Ya itulah sebuah graph yang bulat kayak gitu ya, balancing act. Healthy social study life, ada social, healthy social work life, work study, healthy study work life. Ini cara ngebalance antara belajar, kerja, dan kehidupan ya, kehidupan sehari-hari. Lanjut, networking dan tim solid. Bisnis besar tidak dibangun sendirian. Cari partner yang memiliki skill berbeda denganmu. Dari hustler, hipster, hacker. Manfaat networking adalah mendapatkan mentor yang berpengalaman, membuka peluang kolaborasi, akses ke informasi pasar dan tren terbaru. Your network is your net worth. Ya, ini benar sekali. Dengan kita punya teman-teman yang positif, yang baik, kita akan tertular dan tahu belajar banyak hal dari mereka juga. Jadi pilih teman, networking, orang sekitar yang baik. Yaitu selanjutnya dampak positif. Menjadi wirausaha mahasiswa memberikan dampak jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, kemandirian finansial, dan juga berkembangnya soft skill, leadership, dan negosiasi. Dan banyak juga sih soft skill-nya ya, dari manajemen keuangan, marketing, pemasaran, ya editing lah,
digital content creator, banyak dampak positifnya ya, soft skill-nya ya. Lalu selanjutnya tips sukses wirausaha kampus, yaitu dengan cara disiplin waktu, buat jadwal prioritas, kuliah tetap utama, bisnis jalankan di waktu luang yang produktif. Selanjutnya cari mentor, belajar dari dosen kewirausahaan atau alumni yang sudah sukses berbisnis. Jangan malu bertanya. Selanjutnya mulai kecil, mimpi besar. Tidak perlu langsung sempurna, mulai dari lingkup kampus, lalu ekspansi pelan-pelan. Iya betul. Yang penting kita berani mencoba. Yang penting ya. Tidak harus besar, bisa mulai dari kecil. Yaitu selanjutnya adaptif. Dunia bisnis berubah cepat, selalu siap belajar hal baru dan beradaptasi dengan teknologi. Terakhir, ini ada sebuah kata-kata ya, quotes yang terkenal dari Lao Tzu. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah yang kecil. Mulai bisnis pertamamu hari ini. Oke, sampai situ aja. Sampai situ saja video saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga hal-hal yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.